Halo. Jumpa lagi dengan kita di Budgetin LPL Indonesia. Jadi udah lumayan lama kita nggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu Rakanya sempat ngambek, nggak ikut. Nah sekarang dia gabung lagi nih. Gimana Rak? Udah sehat apa masih ngambek? Asam lambung udah normal lagi kan, kemarin Chelsea masih kalah lagi tuh. Gimana nih? Kemarin gua ngambek bukan karena Chelsea kalah mulu. Oh gitu. Cuman lu berdua nih sebagai hatersnya Chelsea kok kejam-kejam banget sama gua gitu. Terus gua ya udahlah, gua undur diri dulu lah daripada kita berantem di podcast ya kan. Oh, iya. Gua udahlah, gua males dulu sama lu berdua gitu. Iya. Seiring dengan pergantian tahun ya, nantilah kita buka lembaran baru lagi ya. Oke. Jadi maafan kita ya. Jadi lanjut lagi ya, Bos. Iya. Kita menunjukkan ke penonton kalau kita tuh sebenarnya baik-baik saja dan kompak gitu loh. Tapi kita nggak tahu di belakangnya. di depan kamera ya. Iya. Oke, Bayu gimana Bay? Untuk segmen kali ini kita mau ngapain nih? Kayaknya agak khusus nih. Gua pengen lu jelasin dulu dah ke penonton. Nah, gue pengen konfirmasi dulu. Sebenarnya kita baik-baik aja, yang nggak baik-baik aja tuh Lampard ya. Lu mulai lagi. Oh iya. Ampun. Tuh kan. Ampun. Gampang. Cep. Gimana? Udah. Udah. Khusus untuk video kali ini, karena banyak kemungkinan yang bakal pakai free hit ataupun wildcard, kayaknya kita bakal bahas khusus free hit. Free hit saja ya. Dan sebenarnya kita memang setiap minggu kita bahas best 11 ya, itu sama aja sama free hit ya. Sama aja free hit, betul. Itu sih, tapi kita lebih fokus ngebahas free hit ini karena memang di jadwal hanya 6 pertandingan aja. 6 pertandingan. Berarti kan 12 tim yang main. Dan itu ada juga masalah isu Covid jahanam juga. Betul. Yang bisa membuat pertandingan makin sedikit. Banget. Iya. Terutama di pertandingan antara Burnley melawan MU, lalu Aston Villa dan Spurs. Itu baru isu ya, ini baru isu. Dan kita bisa konfirmasi kalau bakal ditunda lagi karena Covid tuh pas sudah detik-detik terakhir. Makanya untuk segmen ini kita tetap merekomendasikan dengan menyingkirkan isu-isu Covid. Oke. Menyingkirkan isu-isu Covid. Kita singkirkan dulu isu Covid. Kita tetap berpacu pada schedule dulu. Jadwal yang ada yang di FPL 6 pertandingan. Tapi nanti misalkan ada info terbaru, kita bakal update pemilihan pemain kita, mungkin mendekati deadline, dan akan kita upload di Twitter maupun di Instagram gitu. Oke, lanjut aja. Baik. Kita perpendek aja, jadi langsung aja untuk segmen kali ini khusus free hit. Kita akan sebutin 11 pemain yang bakal gemilang lah di game week 18 besok. Di antaranya kita memakai formasi 3-4-3. 3-4-3. Jadi untuk di posisi kiper langsung aja ya. Darlow besok lawan Sipil. Ini gua aja jelasin kenapa Darlow juga sudah menunjukkan performa yang lumayan bagus di beberapa game week ini. Dan besok juga lawannya Sipil, posisi Sipil juga lagi nggak sehat di klasemen. Dan dari segi permainan, serangan masih belum memuaskan lah kalau kita lihat. Jadi untuk posisi kiper untuk Darlow untuk clean sheet pasti bisa. Itu aja. Kemudian ada 3 back. Yang pertama Dias. Nah, ini Dias kayaknya andalan Bayu nih. Lu bisa jelasin dikit Bay, apa gimana? Nah, dia sebenarnya gue udah ngambil sebelum orang-orang pada ngeliat sih. Karena gue tahu dia memang diambil oleh Pep memang buat menjadi back nomor 1. Karena Laporte kan semenjak cedera kayak kehilangan konsistensinya kan. Betul. Nah, Ruben Dias ini besok melawan Brighton ya, Manchester City di kandang kayaknya juga dapat performa yang baik, apalagi kemarin lawan MU performanya bagus banget. Di belakang udah mulai kompak nih sama si Johnston ya kan. Iya.
kayaknya memang dia patut buat diambil untuk di game week 18 ini. Gitu. Yoi. Oke, cukup dari Diaz. Kemudian kita ada back kedua yaitu Fernandes dari Newcastle. Penjelasannya nggak jauh beda dengan Darlow, saling berkaitan lah. Jadi ada unsur-unsur dari pola serangannya Sheffield juga yang masih lumayan kurang memuaskan. Jadi kita Berarti masih pilih kurang bagus ya penyerangannya. kurang bagus. Jadi kita ngambil keputusan untuk double dev Double Newcastle. Gitu aja. Lanjut, kemudian ada ini nih yang jarang-jarang nih. Mungkin orang-orang udah mulai melupakan. Aset Arsenal. Holding besok lawan Crystal Palace. Gimana nih? Raka bisa jelasin dikit apa gimana nih? Buset. Holding tuh gimana ya? Kalau misalkan sebenarnya karena faktornya juga untuk back kan kita tetap fokusnya untuk clean sheet kan, bukan Iya. nggak melulu untuk attacking returnnya gitu. Nah, Holding di Arsenalnya trennya juga lagi bagus. Semenjak ngalahin Chelsea, mainnya jadi apa ya? Arteta jadi kayak punya napas baru gitu. Dan juga Holding kan kemarin udah akhirnya mencetak 1 assist ya setelah sekian lama dia poin gitu. Jadi Iya. performanya emang lagi bagus. Dan si Arsenal nih udah clean sheet 2 pertandingan berturut-turut nih. Nah, besok apakah kemungkinan juga masih bisa mempertahankan tren yang bagus ini gitu. Nah, Holding ini sebenarnya salah satu alternatif kalau misalkan para manajernya nggak punya uang untuk ambil Tierney sih. Jadi masih bisa alternatifnya ambil ke Holding kayak gitu. Dan masih inget nggak? Udah beberapa game week udah lama lah. Entah 6 game week sebelumnya gue bilang pantau Arsenal ini lagi akumulasi nih. Iya. Iya. Gua masih Saatnya. Gue masih ingat. Dan sekarang Sekarang saatnya udah bebannya mulai udah naik masuk nih. Udah naik nih. Dan gua sih udah mantau gitu. Ya misalkan udah ngambil Arsenal dari lama, seperti ngambil Saka atau backnya Arsenal ya saatnya sekarang udah naik take Menuai profit lah. Iya. Take profit ya. Itu gua Oke. ingat pas Bayu ngomong gitu pas gua taruhan sama dia, sumpah taruhan gua. Jadi manajer yang baik menurut gua adalah manajer yang saatnya memperhatikan aset Arsenal yang udah mulai terlupakan. Itu dia ngomong gitu kemarin Bayu. Ternyata kejadian beneran. Emang dukun dia. Dukun. Oke, cukup untuk Oke. posisi dev. Untuk posisi mid kita ada 4. Yang pertama nih Son besok lawan Aston Villa. Waduh, Gimana nih? pemain kesayangan gue ini. Dari Jelasin lah. awal musim ini tuh asetnya Tottenham ini menjadi pembeda antara gua dan dengan juara peringkat 1 Indonesia musim lalu nih. Musim lalu Indonesia tuh nggak pernah mau ngambil Tottenham aset. Nah, dari awal musim gua ngambil si Son. Dan itu juga kesalahan kemarin- gua. Dan itu kesalahan gua. Kesalahan lu. Iya, terlalu idealis. Idealis ya aduh. Nah, kemarin tuh sempet agak-agak mules gue karena ngelihat udah pada berpesta dengan kaptennya kan. Karena si Son ini kan di game week 16 kemarin itu kan juga mainnya terakhiran kan. Ya. Waktu lawan Leeds, gue udah agak mules udah pada poinnya udah pada gede-gede. Terus ternyata kemarin pun dia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Dan untuk dengan fixture yang cuma 6 pertandingan aja dan salah satunya Tottenham, ya ini banget lah, aset banget. Apalagi Aston Villa juga bukan tipikal tim yang bertahan dalam gitu. Jadi mungkin akan menjadi banyak adu serangan, dan Son ini tipikal yang mencari celahnya bagus banget lah. Sekarang isunya Real Madrid mau ngincer Mang. Oh gitu. Tapi emang ada duit dia. Oke, lanjut. Oke. Ada jual Hazard. Iya benar dijual ke Liverpool ntar. Oke, kemudian ada nih jenderal lapangan tengah dari MU, Fernandes. Gila nih. Udah pemain paling aman ini ya. Pemain FPL paling aman. KDB-nya musim ini. KDB-nya musim ini. KDB-nya musim ini. Benar. Gimana ya? Kayak si Fernandes ini di antara semua rekan timnya, benar kata Bayu, dia itu paling konsisten. Jadi
di saat pemainnya juga permainannya lagi jelek-jelek banget, selalu ada juga ininya hokinya buat asis apa gimana gitu kan. Gimana lawan apa gitu jelek mainnya tahu asis aja gitu. Terus gua rasa memang Fernandes ini masih dibutuhkan besok melawan Burnley, apalagi kan mengingat sekarang udah sama nih poinnya sama Liverpool. Jarang-jarang terjadi nih di 3 musim terakhir. Udah berapa juara ya? Udah berapa juara kan? Enggak masih jauh aja. Nah, jangan gitulah. Dan gue rasa Ole memang nggak mau ngelewatin kesempatan buat menjaga margin dulu juga dari Liverpool. Jadi mungkin nanti di game week 19 harapannya MU datang dengan kepercayaannya. Maksudnya nanti lawan Liverpool dengan kepercayaan diri yang bagus lagi dengan menang lawan Burnley gitu. Fernandes oke sih buat game week 18 ini. Oke. Apalagi wasit VAR yang di EFL sama di EPL beda kayaknya, jadi aman. Kalau di EFL belum ada janjian. Belum ada janjian. Kontraknya nggak cuma di Liga Inggris doang, di EPL doang. Lu jangan gitu lu, tim andalan gua tuh. Oke. Kemudian lanjut nih. Ada jenderal lapangan tengahnya City, tetangga nih. KDB. Kemarin udah ngalahin peringkat kedua nih. Jago dia nih. Gimana nih? Bye. KDB sebenarnya kemarin strateginya Pep agak menarik ya, menjadikan KDB false nine. Ya walaupun di lapangannya ternyata Mahrez yang false nine, tapi Mahrez ternyata tujuannya itu buat narik-narik backnya. KDB tukang ngesut-ngesutnya ternyata. Nah, gue sebenarnya agak mau mantau nih ya, kalau manajer yang pengen agak gambling dan posisi ranknya agak jauh kayak gua, coba pantau Aguero buat mengganti opsi dari KDB. Kenapa? Karena yang saatnya sekarang saat-saatnya mengejar, tapi Aguero kan udah lama nggak main nih, dan juga menit-menit waktunya kita lihat dulu nanti di pas FA besok jam 8:30 tuh. Besok tuh maksudnya tuh hari Minggu. 8:30 kita lihat gimana Aguero bisa nggak main sebentar atau gimana. Kalau dia masuk di babak kedua gitu main sebentar, wah tanda-tandanya besok pas lawan Brighton bisa di starting. Misalkan masuk di babak kedua pas sudah akhir-akhir gitu, kayaknya bau-baunya bisa di starting. Tapi kalau main dari awal atau kelihatan nggak bagus, udah KDB aja ataupun Sterling gitu. Gue sih ngidam Sterling. Tapi KDB ini tetap kalau nggak ada Aguero berarti kan dia penalty taker dong. Penalty taker. Betul. Iya. Lanjut, kita ada mid dari Aston Villa, Grealish besok lawan Tottenham. Waduh. Sulit. Sebenarnya ya karena Grealish adalah salah satu pemain Aston Villa yang selalu bermain 90 menit ya di musim ini gitu. Grealish nggak pernah absen dan nggak pernah digantikan, nggak pernah substitute di Aston Villa. Dan juga untuk dengan pemilihan pemain yang terbatas ya, terutama di game week 18 ya. Game week 18 ini pemilihannya terbatas. Jadi ya kita mau nggak mau kita ambil salah satu aset Aston Villa gitu. Walaupun memang isu-isunya yang tersebar adalah Aston Villa Tottenham kan nggak bakal bisa jadi nggak main gitu, karena kemarin waktu lawan Liverpool pun Aston Villa menurunkan pemain-pemain muda ya. Tapi untuk aset dari Aston Villa ya ambillah setlist striker yang paling banyak, Grealish, terus juga pemain yang paling eksplosif mainnya di Aston Villa dan paling ngotot. Ini Grealish nih tipikalnya kayak kalau di Chelsea itu kayak Mon ya. Dia lari terus 90 menit lari, tabrak segala macem, kuat banget ya. Dan untuk Aston Villa ini pemain pembedanya yang bisa membuat memberikan hasil yang berbeda untuk tim, walaupun timnya lagi main jelek gitu. Tapi yang bisa memberikan hasil yang berbeda itu ya si Jack Grealish ini. Gitu. Oke, cukup untuk tengahnya kita. Kemudian kita lanjut ke 3 striker di depan. Nah, sekarang kita ada striker dari Everton, DCL, Calvert-Lewin.
Aduh, gua nggak ada alasan nih. Capek bisa Untuk jelas. untuk DCL sih sebenarnya misalkan Udah, Bay. orang udah mulai bosen, karena kan trennya lagi menurun, Ya. bisa digantikan juga dengan Richarlison. Richarlison. Betul. Nah, bisa. Hmm. Tapi kalau mau cari aman deh DCL aja, Hmm. karena kan lawannya Wolves. Wolves ini dengan mindset musim lalu itu memang pertahanannya bagus, tapi kalau mindset musim ini kita harus ubah ternyata. Dia mainnya Ya. menyerang, nggak bisa bertahan. Ya, benar. Jadi antara DCL atau Richarlison opsi yang bagus, sama-sama bagus. Gitu. Kalau mau main aman DCL, kalau mau main agak agresif Richarlison. Lagi bagus dua-duanya nih. Maksudnya potensi buat game week 18 ini gitu. Oke. Cukup. Kemudian kita ada striker dari Newcastle. Wilson. Oh, Ya, lu yang laku jelasin banget lah, nih ya. Castle nih. Wilson. Iya. Seneng gua sama striker ini. Apalagi besok lawannya Sheffield. Ya, samalah alasannya sama ini, sama tadi dua devnya Newcastle. Jadi trennya Sheffield itu emang lagi jelek, dan Wilson juga udah lagi istirahatnya juga cukup sih. Jadi untuk besok tampil datang ke Sheffield itu fit dan bisa nyekor lah minimal. Itu aja sih kalau gua mah. Walaupun 3 pertandingan terakhir ini dia udah gagal nyekor ya. Enggak lawannya Sheffield, Iya, yakin gua. lawannya agak-agak berat kan. Lawannya kan lawan City, Liverpool, Leicester kan dia juga. Lawan City nggak main nih guys. Oke. Kemudian lanjut. Ini nih. Lacazette. Gimana, Bay? Lacazette lagi dapat formnya. Lacazette anjing. Oh, mirip. Enggak. Lacazette ini sebenarnya bagus. Lagi dua pertandingan ini lagi bagus dia. Karena ya Aubameyang setelah tanda tangan kontrak ternyata jadi Aubameyang. Berubah. Setelah tanda tangan kontrak. Dan ternyata semangat mudanya Arsenal ini kelihatan. Dia bongkar semua, berani. Arteta gue salutinnya itu. Gitu. Dia udah bongkar deh, daripada nggak perform gue bongkar deh. Bongkar, dan ternyata Lacazette yang tetap jadi strikernya dan lagi perform. Ya. Dan kayaknya untuk si blank game week ini lawan Crystal Palace yang lagi underperform juga, ini sangat bagus sih buat ngambil si Lacazette ini. Gitu. Oke. Kok gue dengernya kesel ya. Lacazette. Ntar dah kalau dia ngegolin gua ini dah gua mention dulu Lacazette. Oke. Tadi kan ada beberapa kita kita mengantisipasi Ada 11 isu. pemain. Jadi untuk biasanya kan kalau base bacotin free hit sama base bacotin kita nggak tampilin ininya ya, benchnya. Ini gue jaga-jaga aja nih, Grealish, Amazon takutnya nggak main. Jadi tadi gue udah nyiapin di bench itu ada Fernandinho, backnya City, dan midnya Arsenal, Saka. Semuanya juga lagi bagus mainnya. Kayak gitu aja sih. Tapi ya kita jaga-jaganya, ntar misalkan ada info keluar sebelum deadline, Pasti bakal kita info dan bakal kita bongkar untuk pemilihan pemain free hit ini. Pasti. Gitu, karena infonya pun masih simpang siur dan biasanya mendekati deadline. Kalau kita beruntung kita dapat infonya. Tapi kalau enggak ya siap-siap aja. Sip. Gitu. Kemudian terakhir nih, kaptennya siapa nih? Ya. Kalau gue sih, Siapa? gue pengen spekulasi karena gue kan ya udahlah gue lebih agresif banget mainnya. Gue kemungkinan ngambil Sterling, gue bakal ngekapten Sterling kemungkinan ya. Oh gitu ya. Sip. Misalkan di free hit ini ada Sterling yang lu pasang ya, lu pengen. Iya kalau gue, mungkin di tim pribadi gue itu gitu. Oke, untuk free hit kali ini untuk kaptennya kita ke Fernandes. Bruno Fernandes. Aman ya. Iya, nggak usah gua jelasin lah. Gimana? Sebenarnya kalau untuk yang sekarang ini siapa namanya? Pemilihan kaptennya juga agak luas ya. Iya, Lu bisa ngambil aset City, aset Tottenham atau Arsenal MU. bahkan. Arsenal juga bisa. Jadi kalau misalkan mungkin ya yang kalau di game week ini bisa nyodok banget kalau misalkan kaptennya berhasil poin gitu. Oke, cukup kali ya? Gimana? Oke, cukup. Ada tambahan lagi dari kalian berdua? Apa cukup? Cukup.
Cukup. Cukup. Oke, untuk Kalau ada masukan-masukan pilihan pemain untuk game week 18 boleh di komen di bawah alasannya kenapa itu bisa jadi pertimbangan buat kita dan orang-orang lain yang ngebaca gitu. Oke, siap. Untuk game week kali ini episodenya cukup sampai di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di minggu ini bisa jadi buat kalian Bermanfaat lah. Bahan pertimbangan. bahan pertimbangan buat tim kalian yang melakukan free hit. Oke. Ya. Cukup Oke. sampai di sini dan sampai jumpa. Dadah.